Gue buka aja tutor Pemstok kita malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi di sini mungkin gue mau ini sih paling kita bedah modulnya aja. Di modul itu kan udah ada banyak lah contoh soal menurut gue untuk kita pelajari. Jadi sebelum itu kita breakdown dulu per modul lah. Pertama itu di modul 9. Itu modulnya itu distribusi eksponensial dan proses Poisson atau Poisson. Mungkin kalian teman-teman udah baca modul juga lah harusnya kan. Dimana proses Poisson itu adalah memiliki sebuah parameter, sebuah rate lah, dilambangkan dengan lambda dia. Dimana di situ kita udah tahu persis berapa banyak kejadian yang terjadi dalam suatu interval, maka posisi waktu setiap kejadian tersebut terdistribusi secara seragam atau uniform di seluruh interval. Jadi untuk di modul 9 ini rumus penting yang kalian hafal lah sih harusnya atau pahami lah. Itu yang pertama ada ekspektasi. Mungkin gua catat rumusnya di awal dulu lah ya, nanti baru kita ke soal di modul ini. Apa? Oke. Itu ekspektasi. Ntar, ini kita lanjut. Rumus ekspektasi itu wah, sorry ya kalau jelek ya tulisannya ya. K N dalam kurung T waktu ke T N KT per N plus 1. Oke, ini kapan kita pakai itu ketika di soalnya disuruh ditanya nih, cari kapan-kapan rata-rata kejadian ke K terjadi. Jadi di soal itu kan kadang ada yang langsung minta nilai ekspektasi waktu ke-6 misalnya atau ke-5. Kan di soal begitu, kadang-kadang udah dikasih tahu. Tapi kalau dia dalam soal cerita, kalau yang dia tanya itu kapan rata-rata kejadian ke K ini terjadi, itu kita pakai rumus si E ini. Terus ada yang digunakan juga di modul 10 ini, ada yang namanya varians. Var sama dengan var SK kejadian ke K sama dengan K dalam kurung DN K dalam kurung N kurang K tambah 1 kali T kuadrat per N tambah 1 kuadrat kali N tambah 2. Nah, kalau untuk varians ini kita cari ketika di soal ditanya cari seberapa tidak pasti waktu ke K. Biasa itu narasi dari soalnya. Terus ada densitas bersama. Di mana itu contohnya dia ditanya di soal misalnya nilai densitas di titik waktu tertentu atau di titik K itu berapa nilai densitas waktunya. Maksudnya N, sorry. Itu rumusnya itu F. Satu koma titik koma SN. Jadi ini ibaratnya kalian gimana kepadatan dari kemungkinan itu terjadi dan yang sebelumnya juga dihitung juga gitu.
Nah, ini rumusnya. N faktorial per T pangkat N. Terus ada rumus dari binomial subinterval. Itu ketika kalian disuruh nyari peluang atau ekspektasi di suatu subinterval. Itu rumusnya X binomial shit. Ya, kurung N, P sama dengan N atau nilai P-nya itu S per T. Oke. Jadi gitulah untuk di pertemuan 9 kira-kira beginilah gambaran rumus-rumus yang bakal dipakai. Kita lanjut ke mungkin kita langsung ke contoh soal ya. Di sini udah ada ini ya juga. Udah ada penyelesaiannya juga. Ini, dalam proses Poisson dengan rate lambda sama dengan 2 kejadian per jam, ketahui bahwa tepat 5 kejadian terjadi dalam interval 0,3. Berapakah nilai ekspektasi dari waktu kedatangan ketiga? Ya itulah berarti nilai ekspektasi, kan langsung aja pakai yang kayak yang tadi. Kalian input aja di mana N-nya itu 5, pakai rumusnya tadi. T-nya itu 3, K-nya 3. Untuk perhitungan yang kayak gini gampang lah ya. Ada pertanyaan nggak kira-kira? Untuk soal ini. Kalau analogi dari soal ini ya. Mana yang jelas ini? Bahkan kalian tuh ngelempar 5 bola secara acak ke dalam kotak sepanjang 3 meter. Terus kalau diurutkan posisinya dari paling kiri sampai dengan bola 1 dan paling kanan bola 5, rata-rata di mana bola ketiga mendarat. Jadi ekspektasi ini bisa dibilang rata-rata kejadian. Sementara kalau kalian melihat di rate ini ngerasa kalau itu rata-rata, itu beda. Rate ini emang sebuah parameter dari Poissonnya aja, bukan berarti ini sebuah rata-rata. Si paling nanti biar nggak bingung bedain rata-rata dengan rate. Udah. Kita lanjut lagi ya. Nah, di sini ada contoh soal lagi, dimana di sini yang ditanyain di sini adalah densitas bersama waktu kedatangan. Ibaratkan berapa kemungkinan bahwa pelanggan pertama tiba pada menit ke-20 dan pelanggan kedua pada menit ke-45. Ya ini kayak tadi ya, bisa kalian lihat. Dimana di sini N-nya 8, T-nya 2. Masukin aja ke rumus yang tadi dan didapat jawabannya. Ini kalau kalian mau baca artinya, jadi nilai densitas bersama di titik S1 sama dengan 1/3 dan S2 sama dengan 3/4 adalah 157,5 pangkat minus 8 jam. Artinya tidak ada titik yang lebih favorit dari titik lain, karena ininya sama, mau dia S1 mau dia S2, densitas bersamanya sama gitu, makanya dia uniform. Terus di contoh soal selanjutnya, tapi efektif nggak belajar kayak gini guys, atau mau gimana? Gas aja lah ya, mungkin ntar diulang-ulang lagi aja nanti kalau nggak paham. Direkam kan ya? Nah, oke, kita lanjut di contoh soal email. Dimana di sini ya ditanya ekspektasi lagi lah. Bisa dilihat. Di sini diketahui N-nya 12 karena kita menerima 12 email, terus T-nya 1 jam.
Terus kita di sini diminta untuk mencari verifikasi waktu kedatangan email pertama dan email terakhir. Udah kita cari aja, masukin ke rumus tadi karena ini email pertamanya yang dia minta, berarti kita pakai T-nya 1 jam. Terus saat K-nya sama dengan 12, tetap aja kita pakai T-nya 1. Itu aman nggak guys? Dan nanti yang nulis-nulis di soal terakhir apa nih? Aman ya, kita lanjut ke soal selanjutnya. Di sini kita masuk di soal binomial distribution, di mana distribusi binomial adalah distribusi untuk menghitung jumlah sukses dari n percobaan yang masing-masing punya peluang sukses atau P, biasanya dilambangkan dengan P. Rumusnya itu P dan kurang X sama dengan K sama dengan kombinasi NK kali PK, P pangkat K maksudnya, terus 1 kurang P pangkat N kurang K. Mungkin bisa dilihat ini aja, R atau K sama aja. Ini kayaknya nggak bakal masuk sih kalau tebakan gua, karena nggak mungkin sih kita ngapalin yang agak beda sendiri nih teori materinya binomial ini. Oke, kita lanjut contoh soal. Di mana di sini kendaraan melewati gerbang tol mengikuti proses Poisson dalam periode 30 menit. Tercatat 15 kendaraan lewat. Berapakah probabilitas bahwa kendaraan kelima lewat sebelum menit ke-12? Berarti maksudnya itu minimal 5 kendaraan masuk ke zona merah. Tercatat ya, biar ada catatannya dikit. Minimal 5 kendaraan zona merah. Oke. Diketahui N-nya 15, T-nya 30 menit. Terus K-nya 5 dan waktunya 12 menit. Total waktunya 12 menit atau batasnya lah. Oke, di sini kita langsung masukin aja ke rumus yang di atas ini. Rumus yang tadi P binomial isinya 15,12 30, di mana 12 itu batasnya dan 30 itu waktunya. Kita cari perhitungannya, ini gampang lah, udah ngerti lah kalian harusnya. Dengan masukin angka ini dapat nilai binomialnya di 0,783, yang artinya sekitar 78,3% kemungkinan kendaraan kelima sudah melewati gerbang sebelum menit ke-12 gitu. Jadi di sini dia kalau binomial ini memiliki pakai konsep IID atau independently and identically distributed, di mana setiap kendaraan punya peluang sama, yaitu P sama dengan 0,4. P sama dengan 0,4. Itu di zona merah, dan di zona birunya itu di 0,6. Mungkin di sini nggak dijelasin sih, dia kurang lengkap soalnya nih. Kalau
peluang dari zona merahnya berapa. Oke, kita lanjut di contoh soal gempa bumi. Kondisi gempa kecil di suatu wilayah terjadi. Mengikuti proses polarisasi dalam 10 hari terakhir tercatat 6 gempa. Jika kita membagi periode 10 hari menjadi 2 bagian, 5 hari pertama dan 5 hari kedua, berapakah ekspektasi jumlah gempa di 5 hari pertama? Oke, kita ibaratkan 6 gempa ini dengan 6 koin yang dilempar lah, teman-teman. Terus masing-masing koin bisa jatuh di 5 hari pertama atau bisa jatuh di 5 hari kedua. Mana peluangnya itu sama-sama 0,5. Entah dia di 5 hari pertama atau 5 hari kedua ada gempa. Di 0,5. Kita kali dengan jumlah gempanya berarti 3. Di sini kita nggak pakai red lambda karena kita udah tahu ada 6 gempa dalam 10 hari dan posisi mereka uniform. Jadi langsung aja kita masukin ke rumusnya di mana. Di sini didapat ekspektasi bisa jadi aja ekspektasi 3 gempa di 5 hari pertama karena peluangnya sama-sama 0,5. Dikaliin aja tuh. Oke, kita lanjut ke latihan soal lah. Oke, latihan soal apa mau di skip aja. Oke, jadi di sini diketahui lambdanya sudah 5, T-nya 2 jam, N2-nya 12 panggilan. Ini tercatat 12 panggilan 2 jam pertama. Terus ada waktu dimulai dari pukul 8 atau T sama dengan 0. Di sini kita IT-nya itu atau interval tiap waktunya itu per 1 jam. Makanya di sini N2-nya itu 12 udah tercatat 12 panggilan masuk. Di sini yang nomor A diminta tentukan ekspektasi waktu kedatangan panggilan pertama, kelima, dan ke-12. Udah, ini tinggal kita masukin aja nilai K-nya ke rumus ekspektasi tadi. Nah, di sini ya seperti udah aku kasih di awal tadi ya, rumusnya KT per N plus 1. Tinggal dimasukin aja. Mana N-nya itu 12. Terus K-nya itu di sini untuk yang pertama dan T-nya itu 2. Ini kita lanjut ke K95 dan K912. Jadi di nomor A ini polanya itu 12 panggilan membagi 2 jam menjadi 13 bagian sama rata atau 9,2 menit per bagian. Makanya itu 9, kita lanjut yang B. Oke, kita di sini diminta cari varians dari waktu kedatangan panggilan pertama. Ini rumusnya yang tadi juga, tinggal masukin aja ke rumus nilai-nilai yang udah diketahui tadi. Mana di sini K-nya 1, N-nya 12 dan T-nya 2. Langsung dimasukin aja, didapat perhitungan ini. Jadi artinya itu berarti perkiraan panggilan pertama di jam 8.09 tadi. Nih, yang ini bisa meleset, bisa salah atau bisa
plus bisa minus dari variansnya tadi 8,546 menit. 8,546 menit. Jadi itulah fungsi yang kita pelajarin varias di proses pasang ini untuk mengetahui nilai errornya lah. Terus ke C, ekspektasi jumlah panggilan di jam pertama. Dimana di sini pada setiap 12 panggilan punya peluang jatuh di jam pertama. Berarti peluangnya itu ada di setengah, karena 1/2. Karena tadi baru 2 jam kan dia, dari jam 8 sampai jam 10. Oke, berarti tinggal dikaliin aja kayak gini. Ekspektasi pakai distribusi binomial 12,05 itu N kali P atau 12 kali 0,5 didapat 6 panggilan. Jadi artinya setengah dari 12 panggilan akan masuk di jam pertama dan setengah lagi di 2. Karena di sini kita ngambil dia sebagai karena dijelaskan di soal waktu kedatangannya terdistribusi secara uniform. Oke, ini mungkin ada latihan soal, kita bahas lagi mungkin. Yes. Oke, di sini kita pahamin dulu lah soalnya. Sama 16 bus dilempar secara acak ke dalam kotak waktu 4 jam, yaitu jam 6 sampai jam 10. Dan ada total 16 bus. Oke, kita jawab yang soal yang A dulu mungkin ya. Kok ini? Bentar. Dulu ya. Kita jawab soal A. Kita buat diketahui dulu lah. Diketahui N-nya 16, ada 16 bus kan tadi katanya. Terus T-nya itu 4 jam. Ini kita hitung 10 kurang 6. Tadi jam 10 kan katanya. Oke, yang pertama dia minta estimasi jam kedatangan bus ke-6. Jadi dia minta yang A ya. Kedatangan bus ke-6. Ekspektasi dengan T-nya 4 dan ada 16 bus. Kita pakai rumus tadi, K dikali T per N plus 1. Karena dia minta yang ke-6 berarti 6 kali 4 per 16 tambah 1 sama dengan
Langsung dihitung aja, kita dapat 1,412 jam. Ini kalian konversi aja lagi, jadi dapat hasilnya 1 jam 24 menit. Berarti 1 jam 24 menit ini kita jumlahkan dengan 24,7 dengan ini. Sorry. Kita bulatkan aja jadi 25 nanti, 1 jam 25 menit. Berarti bus ke-6, bus ke-6 tiba di pukul 6. Nih, kalian jumlahin aja dengan waktu awalnya jam 6 kan, tambahin 1 jam 24,7 menit. Jadi ini adalah soal nomor A. Kita lanjut ke nomor B. Oh shit. Mana di sini diminta ekspektasi dan variance untuk interval W sama dengan S9 kurang S8. Oke. Jadi di sini kalau disuruh cari ekspektasi interval kayak gini, berarti ekspektasi dari W sama dengan ekspektasi ke-9 dikurangi ekspektasi ke-8. Oke, kita cari dulu ekspektasi ke-9 dulu. 9 sama dengan, ini langsung kali aja, 9 kali 4 per 16 tambah 1 sama dengan 2,118 jam. Terus kita cari, ini nggak usah dijabarin karena kita bakal nyari ekspektasi W juga nanti. Ekspektasi saat dia ke-8 sama dengan 8 kali 4 per 17 dengan 1,882 jam. Jadi ekspektasi W sama dengan 2,118 kurang 1,882. Itu hampir setara dengan
0,235 jam sama dengan 14,1 menit. Jadi sini kita mau nyari kan ini kita udah dapat ya rata-rata, arti dari ekspektasi W ini adalah rata-rata jarak antara bus ke-8 dan ke-9 itu dapat 14,1 menit. Jadi ini kan bus itu pasti setiap hari beroperasi kan, jadi ini orang rata-rata ini lah. Terus kita lanjut, kita cari variance interval, tapi karena S8 dan S9 ini tidak independen, makanya kita cari covariance dari S8 dan S9. Pertama kita cari dulu variance dari masing-masing busnya dulu lah, bus ke-8 dan bus 9. Ini buat di sini aja. Kita cari dulu var S9 var sama dengan rumus variance kan udah kan atas tadi, berarti 9 dalam kurung 16 kurang 9 tambah 1 kali 4 kuadrat per 16 tambah 1 kuadrat dikali 16 tambah 2 dengan 0,2214 jam. Jadi juga varian S9 S8 maksudnya. Delapan plus 8 tambah 1 kali 4 per 2. Di sini dapat nilainya 0,2214 juga. Sama aja nilai variance-nya. Jadi kita cari nilai covariance-nya. Cara nyari covariance itu SI, SG sama dengan I dalam kurung N kurang J tambah 1 T kuadrat per tambah 1 kuadrat N tambah 2. Kita masukin di sini
Nilai dari S1 S2 dari I itu adalah 8, J itu 9. 8 kali 16 kurang 9 tambah 1 kali kali 4 kuadrat per 16 tambah 1 kuadrat. Oke, jadi dapat nilai kovariansnya 0,1969 jam. Oke, setelah itu diapain? Kita mau nyari nilai dari varians W-nya. Mari kita tambahin dulu. Nah, tempat nulis. Ke ini, Cok. Oke. Jadi kalau ada ditanya nanti variance interval, rumus dari variance interval atau W itu dengan varian S dia ke J kurang tambah deh varian saat dia ke I kurang 2 covariance SI, SJ. Nah, kita udah dapat nilai-nilainya kan tadi dengan 0,2114 tambah 0,2114 tambah kurang 2 dikali 0,1969 sama dengan 0,049 jam. Ini berarti rata-rata jarak antara bus ke 8 ke 9 adalah tadi kan 14,1 menit, tapi bisa meleset sebesar 12,3 jadi pecuk 13,3 menit. Oke, kita lanjut ke soal C. Mana di soalnya tadi ya, peneliti membagi periode 4 jam menjadi 4 kuartal atau masing-masing 1 jam. Hitunglah probabilitas bahwa kuartal ketiga
atau jam 8 sampai 9 itu memiliki paling sedikit 3 bus yang tiba pakai binomial 16,4. Di sini kita udah dikasih tahu kan peluangnya 0,4, dimana kita tinggal kaliin aja sih, ini gampang lah. Jadi kita lagi mungkin ketahuinya V-nya berempat atau 0,25 peluangnya karena dibagi 4. Jadi ini kita cari ya, ini berarti X-nya binomial. Oke, di sini ini dia minta minimal 3 bus di kuartal ketiga harus ada. Berarti peluang di kuartal ini ada minimal 3 bus. Dengan 1 dikurang peluang di kuartal ketiga ini tidak ada atau kurang dari 2 bus yang datang. Tipe X sama dengan 0 atau tidak ada sama sekali, itu adalah 0,75 tingkat 16. 0,75 ini apa? Ini kuartal ketiga. Terus 16 ini N-nya. Kita coba cari dulu peluang saat dia tepat 2 bus di kuartal ketiga. Rumus yang tadi 16, 2 yang di ini ya, yang di binomial, nanti kalian scroll aja modulnya. 16, 2 terus 0,25 dan 0,75 kan 14 120 kali 0,625 kali 0,0178. Jadi dapat hasilnya 0,1336. Ntar guys, just device. Berarti kalau kita udah P sama dengan 2 nya, berarti kita cari aja peluang kedatangan dia kurang dari atau 2 bus sama dengan X sama dengan 2 tambah dalam kurung X sama dengan 1 tambah dalam kurung X sama dengan 0 ya tadi.
gue jumlahin aja, udah dapat di sini tadi diketahui. Ini 16 kali 'Oke, masukin aja nilai-nilainya jadi 0,1971. Jadi kalau kita udah dapat ini, tinggal kita kurangin aja dengan 1 untuk mendapatkan peluang ketika setidaknya ada 3 bus atau lebih. 1 kurang P 0, 0,8 0 3. Elemen di sini artinya ada kemungkinan 80,3% bahwa setidaknya ada 3 bus tiba di kuartal jam 8, yaitu jam 8 sampai jam 9. Ya, makan waktu juga ya. Mau 1 jam baru 1 modul juga. Ya, mau kita next aja bagaimana? Next modul ya biar cepat ya. Gampang lah modul 9. Kita masuk di modul 9. Modul 10. Itu ada di generalisasi proses Poisson. Oke, jadi di modul 10 ini ada beberapa rumus yang bakal dipakai lah. Itu bakal nyari NHPP, itu kita nyari lagi ekspektasi sama variansnya. Terus kompon itu cari lagi, beda-beda dia tiap prosesnya. Mungkin kok masukin gambar terus, Cok. Oke. Ini yang kita rumus penting di modul 10 ini. NHPP. T0 guys.
Ya, mungkin kita gak usah jabar kayak gini bakal lama, mungkin kita bikin perbandingan aja lah ya, bedain HPP, kompon sama mix. Oke, bentar. Biar gampang lah bedain yang bakal pakai yang mana nanti di soal. Oke, dalam bisa di red ya. Kalau di NHPP itu lambdanya itu berubah terhadap waktu atau tergantung dengan waktu. Ini kecil banget. Bentar. Waktu. Kalau kompon itu dia lambdanya konstan. Sementara untuk di mix itu dia rate-nya itu random. Push. Terus kalau untuk event size-nya atau besar kejadian, total kejadian lah, semua tiap kejadian itu pasti kalau di NHPP nilai 1. Kalau di kompon itu karena dia kejadian acak, jadi dia pakai konsep IID. Jadi sama untuk semuanya 1, total semua peluangnya. Terus untuk nilai ekspektasi sama varians itu mengikuti nanti aja lah. Ini aja sih bedanya, rate sama di besar total peluangnya. Kita langsung bahas soal aja lah biar cepat ya. Di jam 8:30 jam. Kita bahas yang HPP mungkin di
soal pasien IGD. Nah ini, di sini kan diketahui pasien tiba di emergency room dengan red lambda atau rednya itu sama dengan 5 tambah 3 sin PT per 12 pasien per jam, di mana T dalam jam sama dengan 0 adalah tengah malam. Berapakah ekspektasi jumlah pasien yang tiba di antara 6 pagi hingga 6 sore? Oke, jadi di sini ibaratnya kita analogikan lah ya, mobil melaju dengan kecepatan yang berubah-ubah. Untuk mencari total jarak, kita integralkan kecepatan terhadap waktu. Jadi kalau dengan HPP ini kita pakai integral guys. Itu karena di sini yang mau kita cari itu ekspektasi ekspektasi 2,1. Jadi sini kita mau cari rata-rata total pasien di jam 6 pagi sampai jam 6 sore atau EN 18 dan EN 6, dimana di sini kita cari dulu pakai integral 6 sampai 18 kurung 5 tambah 3 sin, kita masukin rumus atau lambda t-nya atau rate-nya. Jadi ini kita kalau disuruh nyari nanti, kalau misalnya disuruh cari dari pagi hingga jam 6 pagi lah, dari jam 12 malam sampai jam 2 pagi, nanti kita carinya integral 0 sampai 6 itu. Ini tinggal di batas-batasnya aja sih dimainin, terus diintegralkan aja si rate-nya ini. Rate-nya ini berupa fungsi dia. Kalau untuk nyari integral gampang lah kan, sin jadi cos, cos jadi sin, sin jadi minus cos, cos jadi positif sin. Itu sih paling maininnya. Itu di NHPP nih. Kita lanjut di soal kompon. Oke, di sini perusahaan asuransi menerima klaim dengan rate lambda sama dengan 2 klaim per hari, dimana setiap klaim amount setiap harga klaimnya itu dengan rata-rata 100, kita hitung 100.000 dolar pakai eksponensial ya. Kalau di komponen ini hitung ekspektasi dan standar deviasi total klaim amount dalam 30 hari. Jadi bedanya kompon Poisson dengan Poisson biasa itu di sini kita punya nilai kejadiannya yang acak, size-nya acak gitu. Dimana jadi kalau Poisson itu cuma bisa menghitung jumlah kejadian aja, sementara kompon ini menghitung total nilai dari semua kejadian, maka nilai dia bisa lebih dari 1 gitu. Terus di sini didapat di NT-nya itu berarti kan jumlah klien masuk, atau di kalau di manajemen itu adalah proses Poissonnya, terus Y itu adalah besar klien ke I secara acak, terus XT itu total uang klien yang harus dibayar. Tuh. Ya nanti kalau untuk di
soal kompon. Mungkin ini penjelasan dan ujiannya, kalian jangan sampai terkecoh. Ekspektasi kuadrat itu beda dengan jangan salah sampai salah input lah nanti. Kuadrat ini tinggal cari dari rumusnya variansnya itu kuadrat aja 1000 itu nya itu rata-ratanya 1000 dari ketahui kan lewat tadi. Karena di sini minta total klaim aman dalam 30 hari. Kita kaliin aja rate-nya dengan K-nya sama IY-nya atau 1000 60.000 kan. Jadi untuk lebih pasti lagi kita cari standar deviasinya atau errornya lah. Jadi dapat segini. Tuh. Apalagi masih yang komponen. Kita lanjut nih untuk soal mix Poisson lah. Ada di sini email ya teman. Email spam tiba-tiba mengikuti mix Poisson di mana ini apa ya namanya? Gamma lambda sama dengan 4 beta sama dengan 0,5 per jam. Hitung yang dan varian jumlah spam dari dalam 8 jam apakah ada over di persen. Jadi over di persen ini dimana kondisi varian lebih besar dari min, atau di Poisson biasa varian sama dengan min. Kalau di Poisson biasa kan varian selalu sama dengan min, tapi di mixed ada ketidakpastian dari rate sehingga bisa aja varian lebih besar dari si rata-rata. Jadi itu untuk di over di persen. Anjir baik banget coba materinya. Harus kalian ini lagi teori over di persen. Pahami lah itu lebih besar dari ini. Maksud dari over di persen itu apa gitu. Di sini kita juga gamma propertiesnya alpha per beta atau 4 per 0,5 dapat 8 rata-ratanya. Terus variansnya itu rumusnya alpha per beta kuadrat. Bisa kalian lihat di sini ada 4 per 0,25 dapat nilainya 16. Jadi cari rata-rata saat ke 8 itu ada 64 email dan varians N dan 28 itu dapat 1008. Terus kita cek apakah ada over di persen apa enggak. Di sini artinya variansnya 17 kali lebih besar dari min, artinya jumlah spam sangat tidak stabil antara hari karena ada dua sumber ketidakpastian, yaitu ada jumlah spam per jam dan laju harian itu sendiri. Jadi nggak terprediksi dia untuk di email spam ini. Ya bisa aja variasi lebih gede dari rata-ratanya. Karena masing-masing tadi udah kita bahas ya. Di sini kita coba lanjut ke modul selanjutnya. Nah ini bisa kalian pahamin aja nanti tabelnya. Ini di latihan soal dia pakai NHPP yang A-nya, terus yang B-nya komponen, C-nya mix. Itu bahas soal ini aja mungkin.
langsung karena udah diketahui kan rate dari NHPP-nya itu 10 tambah 5 sin PT per 12, udah dimasukin aja tuh batas-batasnya, dimana di sini untuk T1 nya ada 6 pukul pagi hingga 6 sore, di T2 nya 18. Udah tinggal dimasukin aja 6 sampai 18, didapat 920. Terus kalau untuk ekspektasi tetap dapat atau pakai kompon kosong itu dia tinggal dikaliin aja dengan ENT-nya dikalikan dengan EY-nya. Mungkin kita ini mirip-mirip banget kasihan sama contoh soalnya tadi, masih bisa terjawab. Kita lanjut ke Markov aja ya biar cepat ya. Jadi di Markov ini kita ada beberapa konsep lah. Nanti kita bahas holding time atau waktu tunggu. Itu kita cari berapa lama proses berada di state I sebelum pindah ke state lain. Terus ada kita disuruh cari laju transisi dari I ke J. Terus total laju keluar dari state I. Terus disuruh cari juga distribusi waktu tunggu atau holding time. Terus disuruh ada juga nanti bakal kita juga ekspektasi holding time. Itu dia bersifat eksponensial karena itu adalah satu-satunya distribusi yang memiliki sifat memoryless. Jadi di rantai Markov dan waktu kontinu ini, CTMC ini, itu dia sifatnya memoryless atau nggak pakai memori lah, karena dia langsung update terus. Terus nanti bakal dibahas juga peluang transisi antar state, itu probabilitas lompatan berikutnya ke state J dari state I. Terus ada proses kelahiran dan kematian. Terus ada laju dan peluang transisi B dan D. Terus ada, kita mungkin langsung ke soal ya. Beroperasi. Sebuah mesin dapat berada dalam keadaan beroperasi itu state 1 atau gagal itu state 2 jika mesin beroperasi. Laju kegagalannya adalah 0,1 jam, 0,1 per jam. Jika mesin gagal, laju perbaikannya adalah 0,5 per jam. Berapakah waktu yang diharapkan mesin akan tetap dalam keadaan beroperasi sebelum gagal? Ini dia minta kita cari E-nya, dimana kita ketahui bahwa V1-nya kecepatan laju total keluarnya itu ada 0,1 per jam ketika dia gagal. Jadi jika mesin gagal, kita gunakan yang ini. Terus waktu tunggunya itu rumusnya 1 per V, itu 1 per 0,1 yaitu 10 jam. Artinya rata-rata sebuah mesin beroperasi selama 10 jam sebelum gagal. Jadi dia di state 1 rata-rata 10 jam, baru dia ke state 2 kayak gitu. Di sini ada ya, ini contoh dari holding time lah, konsep dari holding time atau waktu tunggu. Terus di sini ada peluang transisi, contoh soalnya
program komputer memiliki 3 mode. Siaga itu step 1, memproses itu step 2, dan debuging itu step 3. Dari siaga ke memproses itu kecepatannya 2 per detik lajunya. Terus ke debugging itu 0,5 per detik. Dan pertanyaannya, jika program dalam mode siaga, berapa probabilitas transisi ke mode memproses? Oke. Dari siaga ke proses. Kita ketahui kan tadi V1 nya itu 2 per detik, V1 nya itu 0,5. Kita cari aja. Kita udah bisa cari laju keluar total atau V1 nya. Itu V12 tambah V13. Terus dapat 2,5 detik. Karena untuk cari P12 atau V1 transisi ke memproses atau P12 itu adalah V12 per V1. Itu 2 per 2,5. Ini ngecun nggak kalian maksudnya? Ngecun lah ya. Kelar. Jadi maksud P12 ini adalah kalau sistem memutuskan untuk keluar dari state siaga, berapa besar kemungkinan dia ke memproses setelah dia siaga. Dimana di sini laju transisi itu bukan peluang dari transisi. Kalau di sini kan dia nanya peluang ya. Kita bukan nyari lajunya, tapi kita mencari peluangnya. Mungkin sedikit tambahan itu, peluang laju transisi itu bisa aja lebih dari 2, lebih dari 1 nilainya. Nah, harus di bawah 1, karena laju ini bukan sebuah peluang. Jadi itu yang catatan untuk di bagian peluang transisi ini. Kita lanjut ke kelahiran dan kematian. Contoh sekali aja langsung. Sebuah server website e-commerce catat 100 pengguna yang sedang aktif. Pengguna baru login ke website dengan laju konstan 20 pengguna per jam. Dan tidak ada pengguna yang opt-out. Berapa ekspektasi jumlah total pengguna di website tersebut setelah 5 jam dan berapa variasi dari jumlah pengguna tersebut. Oke, jadi kita pahami kelahiran murni itu adalah proses CTMC di mana hanya ada kenaikan dari state kelahiran. Berarti cuman kelahiran doang yang naik terus. Sementara tidak ada penurunan untuk kematian atau kematiannya sama dengan 0. Ini untuk di kelahiran murni. Jadi ini ibaratnya ember yang kita isi air terus tapi nggak ada lubangnya, jadi isinya luap-luap dan terus bertambah. Lah. Jadi di sini kenapa
variasinya bukan nol karena walaupun nggak ada yang keluar karena kedatangan tetap acak kadang lebih banyak dari 20 pengguna per jam atau mungkin kurang. Jadi di sini bisa cari aja rumusnya itu ekspektasi itu sama dengan kata tambah lambda t terus varians itu lambda t. Jadi dapat nilainya 100 dan 200 ini. Gampang ya, kelahiran murni. Terus kita lanjut ke proses Yule. Itu kelahiran murni di mana laju total proporsional dengan populasi saat ini itu lambda I sama dengan I. Kita jadi contoh ini bakteri ini. Sebuah koloni bakteri dimulai dengan 5 bakteri atau X095. Koloni tersebut mengalami proses kelahiran murni sebanding dengan jumlah populasi saat itu dengan laju kelahiran konstan lambda sama dengan 0,2 per jam per bakteri. Oke, di sini kita pertama berapa perkiraan jumlah bakteri setelah 10 jam. Jadi dia minta saat tanya 910 atau tanya 910 sorry. Udah tinggal diinputkan aja dengan ini persamaan dari proses Yule. Jadi 5 kali E pangkat 0,2 atau rate-nya itu kali 10 dapat 36,945 karena nggak mungkin kan jumlah itu ada koma, jumlah manusia atau bakteri itu ada koma, jadi kan bulatin aja. Terus dapat jumlah bakteri setelah 10 jam adalah 37 bakteri. Kenapa beda dengan kelahiran murni biasa? Untuk kasus bakteri ini cocoknya di proses Yule karena semakin banyak bakteri semakin mereka kan membelah diri lebarnya. Enggak beda dengan di kasus kelahiran murni tadi dimana kita bahasnya pengguna aktif atau online. Makanya kita gunakan konsep Yule yang pertumbuhannya eksponensial bukan linear. Terus kita cari rata-rata waktu tunggu di step 5 atau rata-rata holding time di step 5, mana kita tahu V5 nya sama dengan 5 kali rate. Laju keluarnya kita cari dulu. V5 ini didapat dari 5 kali lambda. Ya, ini mungkin karena di satuannya beda sama yang gue hitung tadi, sorry. Bentar. Ya benar. Film itu sama 5 kali 0,2. Jadi rata-rata waktu yang diharapkan koloni berada dalam keadaan memiliki 5 bakteri sebelumnya sebelum adanya kelahiran berikutnya adalah 1 jam. Oke, kita lanjut ke contoh soal antrean ini mungkin ya. Nah, di sini
Di soal ini ada bank dengan satu teller bisa mengatasi 10 nasabah per jam, dan ada yang bisa mengatasi maksudnya nasabah tiba dengan rata-rata 10 nasabah per jam, dan tellernya dapat melayani nasabah dengan rata-rata 15 nasabah per jam. Di sini kita disuruh cari ekspektasi jumlah nasabah atau steady state-nya. Dalam bentuk steady state terus peluang nasabah masih dilayani setelah 5 menit. Mungkin untuk soal satu dulu ya. MM1 menggunakan formula ekspektasi jumlah pelanggan untuk M atau 1 itu di mana antrian dengan satu server, kedatangan Poisson, dan layanan eksponensial. Itu arti dari MM1 itu. Sementara untuk steady state itu adalah kondisi keseimbangan jangka panjang di mana statistik sistem itu tidak lagi berubah. Ibaratnya kayak ada akuarium yang udah lama nih, tapi ikannya sudah menyebar stabil ya. Terus syarat lambda bersatu, jika laju kedatangan lebih dari laju layanan, berarti antrian terus tambah tanpa batas dan tidak ada steady state, atau enggak ada lah waktu kondisi ininya, kondisi keseimbangannya. Jadi kita menggunakan formulanya En sama dengan lambda per nu kurang lambda seperti 10 per 15 kurang 10 sama dengan 2, yang artinya ada rata-rata 2 nasabah dalam sistem, dan jadi dalam sistem maksudnya rata-rata ekspektasi jumlah nasabah dalam sistem adalah 2 nasabah. Terus jadi soal nomor 2 itu peluang masih dalam pelayanan setelah 5 menit. Jadi di sini maksudnya kita pakai saat dia lebih dari 5 menit, dimana dari sini kita ubah aja satuannya jadi menit biar sama. 15 per 60 artinya ada 0,25 nasabah per menit. Jadi dimasukin aja di rumus peluangnya, dimana E pangkat minus 0,25 kali 5 sama dengan 0,2865. Ini rumus yang ini berfungsi kalau satuannya menit ya guys. Jadi kalian konversi dulu ke menit kayak gini. Bukan deh, maksudnya karena soalnya setelah 5 menit diminta, makanya biar sama. Sorry. Belum makan Cuk. Guys, mungkin kita break 10 menit dulu ya. Belum makan Cuk, gua udah gak fokus aja.
Contoh three-state mesin atau di modul 12 ini. Oke, kita lanjut lagi. Ke contoh mana? Cuman ini sih contoh soal di sini. Paling kalau kalian ada pertanyaan boleh listen aja. Terus ngomong. Kita lanjut ke 13. Atau time reversibility, CTMC. Mana di sini sebuah CTMC yang stasioner dikatakan time reversible jika proses yang berjalan mundur dalam waktu memiliki distribusi dan sifat statistik yang sama dengan proses aslinya. Sebenarnya kalau kalian merekam video sistem dan kalian punya video dan kalian memutar mundur, kalau statistiknya itu identik maka proses itu time reversible. Jadi nanti di sini kita bakal pelajari detail balance equation. Terus ada Kolmogorov, loop criterion, terus ada proses berended selalu reversible dan cara menentukan time reversibility. Oke, mungkin yang contoh soalnya itu ada tentang time reversibility-nya. Ya. Misalnya sebuah CTMC ada 3 state. Ada 1, 2, 3. Dengan laju transisinya sebagai berikut. Untuk transisi 1 ketika kedua itu dia kecepatan 2, ketiga itu kecepatan 4. Terus untuk step 2 itu ketika dia ke 1 itu kecepatannya 1 dan ketiga itu kecepatannya 2. Dan untuk begitu juga untuk step 3. Di sini kita disuruh tentukan probabilitas stasioner atau P menggunakan global balance equation. Oke. Global balance equation. Nah, itu dia. Catatan. Di sini kita kan disuruh ditanya apakah dia ini time reversible apa tidak. Jadi cara untuk carinya ketika dia keluar dan dia masuk itu kecepatannya sama ya. Kita pakai ini aja balance equation yang kayak tadi juga yang dicontoh soal modul sebelumnya juga sama lah saya bilang. Kalian juga bisa lihat di sini Q1 Q12 sama dengan P1 P di saat dia masuk dan saat keluar itu sama gitu. Seimbang.
kayak 01 sama 10 itu sama gitu. Itu yang perlu maksud dari soal ini kita cari. Ntar untuk perhitungannya gampang lah ini ya. Perlu ada dicontohin lagi kayak. Terus ini versi 3, ada 3 mesin ibaratnya. Cuma di sini cuma ditanya ini dari Q21 dan Q32. Nah, di sini bisa dilihat kan dari Q21 itu 9, sementara Q12-nya 6. Berarti dia bukan reversible atau dia cuma satu arah, bukan time reversible, nggak bisa diputar balik. Oke, itu mungkin contoh-contoh dari time reversible. Sini juga ada contoh dari proses kelahiran kematian. Baca di sini mirip-mirip, dicari apakah dia reversible atau tidak. Kita next modul 14 aja, habis itu kalau mau nanti bahas soal kuis yang dikirim Fabio di grup. Lanjut ke nomor 14, modul 14. Modul terakhir. Jadi di sini kita bakal belajar yang pertama ada fungsi pembaruan, terus ada teorema penting itu kayak elementary renewal theorem, terus ada central limit theorem untuk renewal proses, dan ada renewal reward theorem. Terus ada kita akan bahas excess life and current life. Oke, di sini ada contoh lah, misalnya misalkan umur komponen mesin XI adalah variabel acak diskrit dengan P X sama dengan 1 sama dengan 0,6 dan P X sama dengan 2 sama dengan 0,4. Apakah probabilitas bahwa peristiwa pembaruan kedua terjadi tepat pada waktu T? T-nya sama dengan 3. Itu maksud dari soal ini artinya S2 sama dengan X1 tambah S2 sama dengan 3, yaitu jumlah dari S1 dan S2 sama dengan 3, sehingga ya ini hitungannya kayak gini. Saya lihat di sini contohnya kalau S1 S2 gitu yang harus dilakukan untuk kejadian kedua. Hitungannya masih gampang. Ini kita bahas soal kuis lah ya. Langsung aja. Tadi gimana? Ngajarin PDF. Mau ngajarin kuis apa bahas aja modulnya atau nggak usah guys? Di kuis kemarin katanya bakal masuk ujian sih. Yang di RB itu ada dari modul 11 masuk, terus ada yang CTMC juga masuk, Markov itu. Jadi gue kasih ininya aja, bentuk catatan aja jawaban dari kuis gue yang dikasih Fabio tadi.
Mungkin kita kelarin aja tutor untuk hari ini. Oke, segini aja kayaknya. Oke, Bill, udah cukup ya, Bill. Cukup. Oke, thank you, Bill. Mungkin sekian tutor hari ini. Terima kasih teman-teman yang udah join. Oke, boleh nanti Bill sertifikat gue Terima kirim. kasih, Will. Thank you, Bill. Sama-sama semangat guys. Thank you guys. Boleh live ya.